Pemirsa Jawa Baru Channel, terima kasih Anda masih setia dengan channel ini. Channel yang mengetengahkan mengenai masalah kejawaan secara jernih, nalar, dan mencerahkan. Dalam kesempatan ini kita masih membahas mengenai serat jampi sayah. Adapun tema yang dibahas dalam kesempatan ini berjudul Sisah saking suloyo kalian bojo, atau susah karena bertengkar dengan istri atau suami. Ditulis dalam Pupuh Megadruh sebanyak 28 podo atau 28 bait. Adapun pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Anton Suparnyo bersama dengan Bapak Binawan. Bagaimana isi dan pesan dari serat jampi sayah? Bersama kita nikmati. Terima kasih. Sugeng siang Pak Di. Halo, sugeng siang Mas Binawan. Iki dilalah pinanggih teng mriki. Oke. Candi Plausan nggih Pak Di. Plausan. Iya. Pripun kabarnya? Bagaimana ini? Saya kabaripun saya namung niki lah anu to. Sekarang itu kan banyak fenomena di mana orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, itu kan sekarang di media sosial itu banyak tuh yang tersiar kabar pasangan suami istri selingkuh. Malah ada yang ketahuan terus digerebek sama suaminya sendiri. Aja itu. Wirang bebarang. Nah, itu padahal orang-orang itu sesungguhnya adalah pihak-pihak yang bisa memberi contoh seharusnya. Keteladanan tuh harusnya. Bagi lingkungan, terutama generasi muda. Masa sekarang anak-anak kecil sudah tahu istilah demenan, sudah tahu istilah selingkuh. niku pripun niku Pak Di, kinten-kinten pendapat ya, Pak Di. Bagian dari akibat kemajuan teknologi, informasi yang terbuka itu memang mengundang orang untuk berbuat itu dengan cara yang sangat mutakhir. Nah, contohnya masuk hotel dengan KTP-nya orang lain itu kan. Lah iya, kok bisa gitu ya? Iya, nah itu zaman dulu memang sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu juga ada. Zamannya Pak D sudah ada. Zaman dulu. Bahkan ada satu karya sastra namanya Serat Jampi Sayah. Itu yang mengisahkan tentang orang terjadi pertikaian atau perselisihan dalam keluarga. Namanya Serat Jampi Sayah. Di Pupuh yang ke-6 Megadruh itu khusus bicarakan orang yang suloyo karo bojo. Suloyo artinya konflik, bertikai. Konflik itu kan bisa menimbulkan perselingkuhan. Apa atau penyebabnya? Apa itu Pak Di? Nah, surat itu kan sudah berumur 100 tahunan. 100 tahun. Itu karya siapa? Karya Bapak Raden Pujoharjo. Raden Pujoharjo. Dalam bentuk tembang mocopat khusus Pupuh ke-6 Megadruh. Tembang mocopat. Di sana ditulis sebab-sebabnya terjadi gesekan antara suami istri itu apa? Ada 7 disebut. Ada 7 ya Pak Di? Satu itu benceng dan sedeng pikir, berubah pikiran, berubah. Ya, nek bahasa Jawa mungkin salin seringat. Iya, salin seringat. Pukulan mulai berubah. Orang mengatakan nek wong Jawa
tandurane kebun sebelah luwih hijau. Oh, rumput tetangga lebih hijau. Yang kedua, di sana disebut dengan bahasa Jawa pakur mataning akrami. Pakur mataning akrami. Bagaimana menghormati nilai perkawinan bukan sekedar lanang karo wadon, tapi ada nilai. Ada pendalaman makna. Bagaimana sebenarnya pernikahan itu suatu amanah. Sebuah amanah. Yang ketiga, sudaning koyo ju. Koyo itu kekayaan. Bayare sudah. Oh, mungkin karena pandemi, Pak Di. Mungkin karena pandemi, mungkin perusahaan lagi PHK. Yang ketiga itu juga bisa menimbulkan persoalan. Yang keempat, nah ini sisa-sisa zaman feodal, merasa bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya. Ya memang kita masih menganut patrilineal, karena kepala keluarga itu yang dadekne bapaknya. Ya. Nah ini itu menjadi penyebut. Lalu yang kelima, ya makin tua makin keriput. Melihat di sana lebih seger, lebih kenceng ya Pak. Di sana dikatakan tan remen rupane awon. Oh, tidak suka wajah yang jelek. Ya karena ya sebenarnya harus kembali biyen ketok apa, sekarang ketok apa, dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Karena kecantikan yang dilihat kalau dalam perkawinan kan seharusnya kecantikan batiniah yang semakin dihayati bersama. Ini nek sing menguber mripat ijo. Lah ya itu. Jelalatan. Ya jelalatan. Lalu yang keenam itu tidak cocok dengan kebiasaan. Tidak cocok dengan kebiasaan. Misalnya, padahal menikahnya sudah lama loh. Lama misalnya saya kebiasaannya merokok. Tidaklah rokoknya itu meletakkannya puntung rokok ting selebar kemana-mana. Nah, itu istri mungkin sudah memberitahu berkali-kali. Itu juga menjadi penyebab, juga sebaliknya. Kemudian yang ketujuh disebut keter pangreksaning akrami. Terlambat menyelesaikan masalah pernikahan. Oh, karena mungkin direndam, ditunda-tunda sampai menjadi masalah besar. Ya, nah, jadi masalah tidak besar. mampu menyelesaikan malah pelarian. Oh, itu ya. Alhamdulillah ketemu bekas konco biyen, bekas konco SMP, bekas konco SMA, ini yang jadi pelarian. Tapi kalau kita berpikir masalah itu, apa kita harus nikah dengan orang yang sempurna? Nah, ini pengennya seperti itu. Akhirnya ya ora bakal ono. Tidak bakal ketemu manusia sempurna. Tidak ada yang sempurna. Maka orang Jawa itu kalau bebetan yang laki-laki dari kanan, kalau perempuan mesti wirunya dari kiri. Menangkap jadi satu. Oh, ketemu ya. Nah, dan wiru itu jumlahnya harus ganjil. Untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk saling melengkapi menjadi genap. Oh, jadi ketemunya genap gitu. Nah, ya, untuk dua-duanya itu saling menggenapi. menggenapi. Tidak saling merasa lebih tinggi, tidak saling merasa lebih cantik atau kurang cantik. Ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat situasi itu mencari yang ideal. Ya. Kata seorang tokoh di Semarang, yang ideal itu yang tidak ideal. Yang ideal itu yang tidak ideal. Karena yang ideal itu tidak pernah ketemu. Oh. Tidak pernah akan terdapat. Jadi apa adanya saja. Nah, kalau terjadi pertikaian dalam keluarga, terus ada yang memutuskan bercerai. Bagaimana menurut kamu yang masih muda? Apakah perceraian itu jalan keluar? Nah itu, sepertinya memang jalan keluar. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, lebih panjang itu yuk, kasihan anak-anaknya juga. Ada makhluk-makhluk yang terlukai batin. Iya. Dan itu mungkin akan menjadi seumur hidup, istilahnya luka batin. Luka batin. Luka kaki bisa dibawa ke dokter. Luka batin. Susah. Tidak turunmu. Iya. Itu kadang-kadang penyakit. Namun demikian
ya itu up to you ya semua siapa ya. Tapi bagi saya menjadi tanda tanya apakah perceraian itu jalan keluar. Lalu penyelesaian masalah sedini mungkin yang tadi yang tujuh masalah itu memang perlu, ojo nganti masalah menjadi besar. Ya, masalah menjadi besar. Nah, seorang itu setiap saat akan mempunyai masalah. Tetapi setiap orang mempunyai masalah. Kalau mampu menyelesaikan, berarti kita akan maju setapak. Akan menjadi berkah. Di saat manusia dalam kondisi paling sulit apapun, apakah itu kena penyakit, apakah itu kemiskinan, apakah itu kena bencana, apakah itu adalah masalah keluarga, Tuhan akan memperlihatkan mutiara terbaik dalam diri. Juga sudah saya kirim kepadamu kelihatannya itu. Oh, yang di WA kemarin. Ya. Coba. Di saat yang paling sulit itu justru kemuliaan Tuhan itu mau ditampakkan. Kalau kamu mau mengolahnya. Kalau mau dipakai terus lari yang di sana ya bala-bala. Yang terjadi ya anakmu terjajar-jajar ke sana-sana. Ya. Dan itu satu keberanian untuk apa? Untuk melanjutkan hidup. Oh iya, berani untuk melanjutkan hidup, berani melanjutkan apa yang dicita-citakan semula itu Pak De. Berkeluarga. Ojo ming wani mati ning wani urip. Oh iya, berani mati. Jadi ada orang yang berani mati tapi nggak berani hidup ya? Oke, sing udah bunuh diri kae. Ya dah, apapun alasannya itu berani, itu takut hidup. Iya. Anjlok dari jembatan. Mati, terus apa semua ini coba saya tak nembang ya. Megatruh yang isinya kurang lebih seperti yang baru saja kita bicarakan tadi. Ini pupuh Megatruh bait 26 dan 27. Yen tapi sampurnaning krama tuhu meh tan ana kang nglakoni laki rabi sebabipun rewel karonehan pikir marmo amung gendon rukon niwah gotong royong kang padha cahipun perlu nengkarake wiji pawestri kalawan jaluk ojo pinikir kepati kongsi mecahaken raos. Nah, bagaimana tembang itu? Kembangnya bagus Pak De. Cuma artinya belum dong saya. Itu sebenarnya seperti yang sudah saya katakan di depan bahwa kalau menunggu yang sempurna itu tidak bakal terdapat. Jadi dikatakan yen netepi sampurnaning krama, tegese nikah golek yang sempurna, cari yang sempurna tidak akan terjadi. Jadi masing-masing harus saling melengkapi. Dan perkawinan itu adalah amanah, panggilan masuk dalam satu sistem. Ya harus selesaikan sistem itu. Kalau dalam manajemen kan begitu. Kalau ada masalah harus segera diselesaikan.
Dan penyelesaiannya harus dalam lingkaran manajemen. Nah, manajemen perkawinan itu kan dasarnya cinta. Ingat toh, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa, amung ati pawitane. Itu. Jadi ya harus nyatri yo. Artinya Sampai gimana? selesai. Oh, sampai selesai. Ya. Sampai titik darah penghabisan. Rasa nganggo darah sampai maut memisahkan. Itu yang ideal. Oh, ya ideal. Gitu. Jadi kalau Lalu- orang orang cerai itu artinya Up to you. Tidak bisa itu. Maka saya mengatakan perceraian bagi saya tetap apakah itu penyelesaian terbaik. tanda tanya ya, Pak. Karena begitu orang pernikahan, begitu punya anak, kita tidak punya masa depan lagi. Masa depan kita alihkan kepada anak. Anak. Buktinya kalau pulang ditakoknya bukan bojo, anak yang di. Nah, betul lah. Iya. Jadi harusnya itu. Dan masalah keluarga yang sudah diselesaikan, ya kalau ada masalah lagi jangan diungkit. Marahi mangkel ya, Pak. Nah, kemarin masalah sandal. Iya. Nah, berikutnya masalah pakaian. Kok sandalnya diungkit lagi? Sandalnya wingi kae urung. Nah, itu yang kadang-kadang sudah adem jadi panas lagi. Ingat nggak nyanyian anak-anak tahun 70-an itu? Papa mama nomor 1 di dunia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi matematika pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini Jadi satu. manunggal jadi 1. Jadi kalau yang satu sedang menegur, anggap saja dianggap manusia sempurna. Karena begitu saya menegur kepada ibumu, ibumu genten menegur saya. Congkrah ya, Pak. Nah, Konflik. Iya. ini Itu bagaimana? harusnya satu ditegur, satu oke. Ya. Renungkan, bener apa salah? Oh. Sandalnya jangan diletakkan di situ. Oh, Kalau oh ya, maaf. 2 detik rampung ya. rampung. Karo rada mangkel sih. Enggak apa-apa, wong. Sakit itu kalau mau disembuhkan harus sakit. Harus sakit. Ini ya bagaimana? Sudah kira-kira jelas apa seperti yang kamu tanyakan tadi bahwa fenomena semacam ini banyak terjadi. Ya, itu memang setelah saya mendengar dari Pak D itu memang ya idealnya begitu ya, Pak D. Harus ada komunikasi. Meskipun yang ideal adalah yang tidak ideal. Meskipun yang ideal itu justru yang tidak ideal. Dalam kondisi minimal Eh, kita mau mencari titik optimal. dalam kondisi yang minimal ingin mencapai yang optimal. Nah, optimalnya setiap orang berbeda. Beda. Makanya bagi ini pelajaran bagi keluargamu Ya. untuk melanjutkan itu. Saya harap sampai pelabuhan yang terakhir. Amin. Demikian, oke? Ya. Kesetiaan ya, Pak D. Ya, kesetiaan. Iya. Ya, oke. Dah. Terima kasih loh, Pak D. Ini Ya. sudah diberi Ya, ular-ular. jangan omong kosong saja. lah. Omong kosong. Apa, Tapi ya. kan Pak D pengalamannya lebih banyak. Ya, cetok wong lari luwih dhisik. Iya. Ya. Iya, matur nuwun, Pak D. Ya, oke ya. Ya, Iya. ya, matur nuwun. Kami, ya.